Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat routing sheet. Routing sheet adalah tabel yang digunakan untuk menentukan jumlah mesin pada facility layout. Untuk membuat routing sheet dibutuhkan data yang diperoleh dari Operation Process Chart atau peta proses operasi, deskripsi OPC atau deskripsi dari peta proses operasi, perhitungan kapasitas produksi terpasang sehingga Anda bisa menentukan nilai KPT-nya dari video sebelumnya. Baik, kita membuat routing sheet. Di sini ada beberapa kolom. Kolom nomor operasi, kolom deskripsi, peralatan mesin, produk mesin per jam, persentase scrap, barang jadi yang diminta, jumlah barang yang disiapkan, perhitungan efisiensi, kebutuhan mesin, dan kebutuhan mesin aktual. Kita mulai per kolom. Kolom pertama, nomor operasi. Nomor operasi di sini didapatkan dari OPC, yaitu 01, 02, 03, 04. Itu sama persis isinya dengan 01, 02, 03, 04. Kemudian deskripsi, di mana di dalam deskripsi di situ ada 100 kaki, 200 pipa penahan, dan 500 assembling. Itu didapat dari deskripsi OPC, di mana 100 kaki dari sini, 200 pipa penahan dari sini, 500 assembling dari sini. Kemudian di bawahnya ada proses. Di sini ada proses penekukan, pengepresan, pelubangan. Nah, proses ini Anda bisa lihat dari OPC bisa juga Anda lihat dari deskripsi OPC. Lihat, penekukan, pres, pelubangan. Ya. Kemudian kolom berikutnya itu adalah peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin Anda bisa lihat dari OPC, bisa juga Anda lihat dari deskripsi OPC. Kita lihat di sini ada double bending, press, multi boring. Itu akan sama. Lihat urutannya, double bending, mesin press, multi boring. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah produk mesin per jam. Berarti jumlah yang dihasilkan, produk yang dihasilkan oleh mesin per jam. Ini Anda bisa lihat dari deskripsi OPC. Ya, kita lihat produk mesin per jam di sini ada double bending 40, press 40. Itu akan sama nilainya di sini. Double bending 40, press 40, dan begitu seterusnya sama sampai ke bawah sampai assembling di sini adalah produk mesin per jamnya 20. Kita lihat produk mesin per jam assembling di sini betul 20. Oh ya, sama. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah persentase scrap. Persentase scrap Anda bisa lihat dari deskripsi, bisa, OPC juga bisa. Kita lihat dari OPC. Nah, di sini ada persentase scrapnya 0%, 0%, 2%. Itu sama persis nilainya dengan di sini. 0%, 0%, 2%. Ya. Atau Anda lihat dari deskripsi untuk pipa penahan. Di sini kita lihat 0%, 2%, 2% untuk pipa penahan. Maka akan sama nilainya juga untuk pipa penahan 0%, 2%, 2%. Ya. Ini kolom persentase scrap. Berikutnya adalah kita akan menentukan jumlah barang jadi yang diminta. Di sini saya akan menotasikan barang jadi yang diminta itu adalah BM atau barang yang diminta. Barang jadi yang diminta formulasinya itu adalah barang yang diminta pada periode T itu sama dengan barang yang disiapkan pada periode T sebelumnya. Sehingga saya bisa notasikan BMT sama dengan BST-1. Sebagai contoh, saya dapat angka 88 dari sini, itu adalah barang BMT, itu didapat dari BST sebelumnya, didapat dari sini. Nah, tinggal dipindahkan saja ke atas. Oke. Kemudian ini dapat dari mana 88? Dari sini, tinggal dipindahkan saja ke atas. Oke. Kemudian ini akan menjadi BMT seperti ini. Jadi, barang yang diminta itu adalah barang yang disiapkan pada periode sebelumnya. Begitu juga dengan yang ini. Cuman mungkin Anda bertanya-tanya, di sini kita mulai selalu dari bawah ke atas dulu kalau membuat routing sheet, ya. Jadi dari bawah ke atas. Karena pengerjaannya dari bawah ke atas, berarti sesuai urutannya dibalik ke belakang. Seperti OPC, berarti Anda ngitung nih, dari pas jadi produk, Anda runut sampai ke atas, sampai jadi komponen. Ya. Nah, perlu diingat, untuk KPT dari PTX atau kapasitas produksi terpasang dari PTX adalah kemampuannya menghasilkan 22 unit per jam. Ini KPT-nya. Sehingga Anda mulai dari sini dulu, ternyata ada angka 22. Ya, ini kan sudah jadi produk jadi. Ya, KPT-nya 22 unit per jam. Maka Anda simpan 22-nya di sini.
baik untuk jumlah barang yang disiapkan maupun untuk jumlah barang yang diminta. Kedua-duanya ini sama di awal. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan KPT untuk pipa penahan, ya. Nah, ini akan menentukan di sini 88. Kemudian ini juga akan menentukan nilai yang di sini 44. Ya. Mungkin Anda bertanya-tanya, loh kok beda Pak 88 dan 44? Ingat kepada gambar. Produk kita adalah kaki meja, di mana untuk membuat kaki meja kita membutuhkan dua pipa, kita membutuhkan dua kaki, 1, 2, dan membutuhkan 4 pipa penahan, 1, 2, 3, 4. Dan itu Anda bisa lihat di OPC-nya. Lihat, kakinya di sini ada 2, sementara pipa penahannya ada 4, sama seperti mobil. Mobil, 1 unit mobil membutuhkan 4 unit ban dan 2 spion. Jadi ngitungnya seperti itu. Maka untuk menentukan berapakah barang jadi yang diminta pada pipa penahan ini, berarti 1 unit daripada kaki meja itu membutuhkan 4 unit kan pipa penahan. Berarti kan kalau 1 22, kalau 4 unit berarti 22 dikali 4, sehingga 22 dikali 4 dapatlah 88 unit pipa penahan. Begitu juga yang di sini 44. Kenapa? Karena 1 unit daripada kaki meja itu membutuhkan 4 unit kaki, gitu ya. Membutuhkan 2 unit kaki. Kan tadi di sini ada 2 ya. Di sini ada 2, sementara di sini ada 4 tadi ya. Nah, berarti di sini 22 dikali 2 sehingga dapat 44. Nah, maka Anda menentukan bahwa 44 barang jadi yang diminta. Jadi, 1 unit kaki meja itu membutuhkan 4 unit pipa penahan, sehingga di sini 22 kali 4 jadi 88. Dan 1 unit kaki meja membutuhkan 2 unit kaki, sehingga 22 unit di sini dikalikan 2 menjadi 44. Begitu caranya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jumlah barang yang disiapkan. Jumlah barang yang disiapkan kita notasikan dengan BST. T itu pada periode ke T. Misalkan saya akan mencoba menghitung angka 88 ini dapat dari mana. Ini ada rumusnya. Rumusnya adalah jumlah barang yang disiapkan adalah kapasitas produksi terpasang dibagi dengan 1 dikurangi persentase scrap dikalikan kuantiti. Ya, kuantiti itu yang tadi loh. Yang 1 mobil misalkan membutuhkan 4 ban, membutuhkan 2 spion. Itu kuantitinya. Ditambah barang yang disiapkan pada periode sebelumnya dikurangi barang yang diminta pada periode sebelumnya. Ini formulasinya. Kalau saya hitung 88 ini dapat dari mana? Yang pertama adalah KPT. Oh, KPT-nya itu adalah 22. Nih, sini adalah 22. Oke, 22 Anda dapat dari sini 22, sehingga Anda tulis di sini 22. Kemudian dibagi dengan 1 dikurangi persentase scrap. Nah, di sini persentase scrapnya berapa? Anda lihat, kita kan lagi ngitung ini. Oh, persentase scrapnya 0. Berarti 1 dikurangi 0. Oke. Kemudian dikalikan dengan kuantiti. Ingat, 1 unit daripada kaki meja itu membutuhkan 4 unit pipa penahan. Oh, berarti 1 unit itu dikalikan dengan 4. Oh, berarti dikalikan dengan 4. Oke, di sini 4. Oke. Kemudian Anda kurung, di sini Anda kurung, ditambah berapakah barang yang disiapkan sebelumnya? Barang yang disiapkan sebelumnya di sini itu kan BST yang kita hitung ini, yang sebelumnya berarti kan 22. Oh, berarti di sini 22. Oke. Dikurangi barang yang diminta sebelumnya. Barang yang diminta sebelumnya kan ini, ya. Barang kita lagi ngitung ini, barang yang diminta sebelumnya ini, barang yang disiapkan sebelumnya adalah ini. Berarti 22 dikurangi 22. Oke. Sehingga dapat 22 dibagi 1 dikali 4 itu adalah 88. Oke, 88. Kemudian ditambah dengan 22 dikurangi 22, 0. Sehingga hasilnya adalah 88. Oke. Nah, Anda bisa lihat, betul tidak hasilnya 88? Ya, ini adalah angkanya 88. Sekarang kita coba menghitung 44 ini dapat dari mana? 44 berarti
KPT. KPT-nya itu adalah 22. Kenapa? Karena selalu melihat ke bawah. Ingat, OPC-nya kan ujungnya satu produk. Satu produk itu berawal dari 2 nih. Ada kaki, ada pipa penahan. Jadi pecah. Dasar dari menghitung ini dari kaki. Ya, sorry, dari end item product. Dasar untuk menghitung ini dari adalah produk jadi. Begitu. Sehingga 44 ini didapat dari KPT. KPT-nya berapa? Oh, 22. Tetap sama. Dia melihat data yang sama. KPT-nya adalah 22. Oke. Kemudian dibagi dengan 1 dikurangi persentase scrap. Satunya ketentuan persentase scrapnya kita cek. Kita kan lagi ngitung ini. Persentase scrapnya 0. Oh, berarti 1 dikurangi 0. Kemudian dikalikan dengan quantity. Ingat, untuk menghasilkan 1 unit kaki meja, maka dibutuhkanlah yang namanya kaki ini 2 sesuai dengan gambar tadi. Berarti kuantitinya di sini adalah 2. Oke, kuantitinya adalah 2. Nah, ini dalam kurung, ini juga dalam kurung. Ditambah dengan barang yang disiapkan. Nah, karena barang yang disiapkannya sebelumnya, berarti kan dia akan melihat ke sini. Oh, 22 gitu ya. Kemudian barang yang diminta sebelumnya. Barang yang diminta sebelumnya kan dia akan melihat ke sini nih. Akan melihat ke sini. Ini barang yang diminta sebelumnya. Oh, dikurangi 22. Oke, 22 dikurangi 22 0. Sehingga 22 dibagi 1 kali 2 itu dapatlah 44. Ya kan? 44 ditambah 0 itu hasilnya itu adalah 44. Sama nggak dengan ini? Sama. Nah, itulah cara menentukannya. Nah, bagaimana barang jadi yang diminta sebelumnya? Ini akan sama dengan ini, tinggal pindahin. Ini akan sama dengan ini, tinggal pindahin, dan begitu seterusnya. Bagaimana dengan yang jumlah barang yang disiapkan yang paling ujung di atas? Ini akan sama nilainya dengan barang yang jadi yang dimintanya. Ini juga 93,50 itu akan sama dengan jumlah barang jadi yang diminta di sini. Oke, seperti ini. Kalau sudah selesai semuanya, lanjut ke kolom perhitungan efisiensi 60%. Misalkan ditentukan ya, efisiensinya 60%. Di sini dapat 76,36 dapat dari mana? Perhitungan efisiensi rumusnya adalah barang yang disiapkan dibagi dengan efisiensi mesin. Untuk menghitung yang ini, jumlah barang yang disiapkan kan 45,81. Efisiensi mesinnya 60%. Berarti 45,81 dibagi 60%. Sehingga hasilnya adalah 76,36. Lakukan hal yang sama untuk ke bawah juga semuanya. Ini 155,83 didapat dari 93,50 dibagi 60%. Oke. Langkah berikutnya adalah menghitung kebutuhan mesin teoritis. Di sini dapat 1,91 didapat dari perhitungan efisiensi dibagi produksi mesin per jam. Itu rumusnya. Jadi 1,91 didapat dari perhitungan efisiensinya kan 76,36 tuh. Dibagi produksi mesin per jamnya 40. Berarti 76,36 dibagi dengan 40 didapatkan 1,91. Lakukan hal yang sama untuk yang di bawah seterusnya. Terakhir, kebutuhan mesin aktual didapat 2. Kebutuhan mesin aktual adalah kebutuhan mesin teoritis dibulatkan ke atas. Nggak ada jumlah mesin 1,91 unit mesin. Semuanya dibulatkan ke atas. Berarti 2 didapat dari pembulatan dari 1,91. 2. Begitu juga di sini 3,05 dibulatkan jadi 4 unit mesin. Dibulatkan ke atas. Lakukan hal yang sama untuk seluruhnya sampai ke bawah. Sehingga didapatkan total 41 unit mesin yang dibutuhkan. Inilah cara membuat routing sheet. Semoga bermanfaat.